lagi sama aku, nama aku Sani. Di video kali ini aku pengen ngebahas sebuah produk, yang mana produk ini salah satu skincare rutin favoritku. Tapi di Indonesia ini produk kayak kurang populer gitu. Kenapa aku bilang kurang populer? Karena kayaknya brand Indonesia itu jarang banget yang memproduksi jenis skincare ini. Mungkin ada beberapa waktu ini, di belakangan ini maksudnya, tapi dia itu kayak dari dulu itu kayak nggak pernah ada di line skincare gitu loh, jarang banget lah aku bilang seperti itu. Nah, kali ini yang mau aku bahas adalah tentang hydrating toner. Hydrating toner itu apa? Hydrating toner, sebelum kita masuk ke hydrating toner, kita mau bahas soal toner nih. Kalian pasti udah pernah kenal namanya toner. Toner biasanya dipakai setelah kita cuci muka menggunakan dua cara, bisa pakai kapas atau kamu bisa langsung pakai tangan. Nah, kalau di Indonesia rata-rata brand-brand lokal itu memproduksinya itu cleansing toner. Walaupun mereka nggak secara spesifik nulisnya cleansing toner, mereka itu kayak klaim-klaim yang dia berikan atau ingredient yang dia masukkan ke dalam produk-produknya rata-rata menurutku dia lebih ke arah cleansing toner dibandingkan hydrating toner. Nah, hydrating toner sendiri sih belum lama ya populernya, dia ini baru-baru aja semenjak skincare mulai meluas, baru ada mulai produk baru yang namanya hydrating toner ini sendiri. Nah, aku bilang tadi kalau lokal kan jarang banget nih. Sekarang kalau hydrating toner carinya rata-rata di mana? Aku rata-rata menggunakan produk dari merek-merek luar kayak brand dari Jepang atau brand dari Korea yang kita mungkin udah nggak asing lagi, karena menurutku mereka itu varian skincare-nya lebih lengkap dibandingkan lokal. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan tentang hydrating toner itu apa ya. Hydrating toner itu seperti namanya hydrate, itu memberikan hidrasi atau memberikan tambahan kelembapan pada kulit. Nah, biasanya bahan-bahan yang dia gunakan rata-rata yang aku tahu misalnya berbahan dasar gliserin atau berbahan dasar hyaluronic acid. Orang-orang sini rata-rata berpikir kalau penambahan hidrasi ini cuma dibutuhkan sama orang yang berkulit kering. Padahal menurutku hydrating toner itu dibutuhkan hampir untuk semua jenis kulit atau untuk orang-orang yang menggunakan rutin skincare yang rada khusus gitu. Contohnya misalnya kayak aku kulitnya kombinasi nih. Aku menggunakan retinol, menggunakan vitamin C, menggunakan AHA atau BHA. Nah, seperti itu adalah jenis-jenis ingredient yang bikin kulitmu jadi makin kering, yang mana kamu butuh penyeimbangnya gitu biar kulitmu tetap terjaga kelembapannya tapi juga bekerja gitu loh. Jadi fungsi produk-produk tadi bekerja dengan sempurna, terus dijaga juga kelembapannya. Nah, itu disinilah fungsi hydrating toner itu berada. Nah, kadang ada yang suka ngeremehin juga, kenapa kan aku nggak pakai skincare aneh-aneh kok aku butuh sih, kenapa gitu loh. Karena kulit yang terjaga kelembapannya itu dia tuh kayak lebih jarang menjadi masalah gitu loh, beneran. Selama aku menjaga kelembapan kulitku selama itu pula itu kayak masalah-masalah itu jarang banget kejadian. Contohnya misalnya di kulit yang kering itu biasanya rentan untuk keriput dan penuaan dini gitu. Dia juga rentan muncul dry patch gitu. Jadi intinya tuh dia tuh kecil, mungil, terus kasar, ada rada rasa kasar gitu, cuman nggak tampak mata. Nah, itu namanya dry patch dan itu biasanya terjadi di kulit yang areanya kering. Nah, jadi hydrating toner di sini membantu untuk mengurangi keluarnya masalah-masalah tadi. Nah, kalau misalnya di kulit berminyak itu gimana? Masalah yang dialami adalah kayak misalnya kamu tuh jadi makin nggak terkontrol minyaknya. Kenapa kok kayak gitu? Karena kulit merasa kulitmu tuh kekeringan, jadi dia akan bikin produksi sebum yang berlebih, jadi kayak makin oily gitu. Kalau makin oily kan makin banyak masalah lagi, kamu bisa makin jerawatan, jadi kayak make up nggak terlalu nempel dan lain-lain. Jadi di situ fungsi hydrating toner itu. Kulit sensitif juga kamu bisa pilih hydrating toner yang mungkin bentuknya kayak semacam calming atau soothing kulitmu yang sensitif, jadi biar nggak gampang iritasi atau merah-merah gitu. Jadi banyak banget kan sebenarnya fungsi hydrating toner, cuman ya nggak tahu kenapa kok di sini kok nggak populer sama sekali. Nah, kalian udah tahu pentingnya hydrating toner. Nah, sekarang aku mau bikin rekomendasi hydrating toner untuk jenis kulit yang seperti aku dengan rutin yang seperti aku. Yang mungkin kalian punya jenis masalah kulit yang sama dan kalian sedang mencari hydrating toner, mungkin bisa jadi salah satu acuan buat kalian.
Nah, kulitku yang seperti aku bilang biasanya, aku punya kulit kombinasi. Di bagian tengahnya sini oily, di bagian sampingnya sini aku kulitku kering banget. Aku punya rutin skincare yang kebanyakan bikin kulitku jadi makin kekeringan, tapi aku membutuhkan itu semua. Aku menggunakan AHA dan BHA setiap 2 hari sekali, dan aku menggunakan retinol setiap hari lainnya. Aku juga menggunakan vitamin C di pagi hari. Sangat-sangat bikin kering, yang mana aku sangat membutuhkan hydrating toner untuk masuk ke rutinku untuk mengembalikan kelembapan kulitku yang hilang sama jenis-jenis skincareku ini tadi. Nah, hydrating toner yang aku mau rekomendasikan rata-rata dari merek luar. Kenapa? Karena seperti aku bilang tadi, lokal waktu itu belum pernah ada jenis skincare ini. Sekarang mungkin sudah mulai ada, sudah mulai produksi, apalagi mulai tahun segini kan ya. Tapi aku belum mencoba banyak gitu loh. Jadi merek-merek lokal tuh belum banyak yang tak coba soal hydrating toner ini. Nah, mulai dari pertama, ini andalanku banget. Aku sudah pakai 3 botol lebih. Nah, yang mana ini aku pilihnya ini karena kegoda dari review temenku. Ini dari Cizen Skin Conditioner High Moist. Dia ini merek dari Jepang dengan isi botol yang bulky banget, 500 ml yang gak akan habis dalam waktu sekejap. Terus dia ini ada 2 macam varian. Dia punya varian yang pink sama varian yang biru. Aku sudah coba keduanya waktu itu. Yang pink ini menurutku jauh lebih lembab untuk kamu yang kulitnya kering atau kamu punya jenis skincare rutin seperti aku. Sedangkan untuk yang varian biru, mungkin kamu yang pengen hydrating toner tapi kamu kulitnya oily atau yang nggak terlalu butuh aneh-aneh, karena skincare rutinmu itu yang nggak neko-neko, ya begitu-begitu aja. Cizen ini belum pernah menemukan yang sampai sebagus ini gitu loh. Jadi aku sampai repurchase yang berkali-kali gitu. Yang aku nggak tahu, aku mungkin akan mencoba produk lain atau enggak. Tapi karena setelah itu aku mungkin mulai rada bosan, jadi aku mulai selang-seling gitu sama merek-merek lain. Tapi tetap aja baliknya ke Cizen lagi. Nah, terus yang kedua yang pernah aku coba, yang menurutku lumayan lembab dan moist gitu di kulitku, itu dari si Misa First Treatment Essence. Misa itu merek Korea, satu botol isi 150 ml itu harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan. Aku kurang tahu harga terbarunya karena aku udah pakainya cukup lama sebelum aku pakai Cizen, dan aku sudah pakai 2 botol kalau tidak salah. Nah, itu tuh kalian pasti mikirnya kayak, loh itu kan first treatment gitu, first treatment essence kok dipakai jadi hydrating toner. Menurutku pribadi first treatment essence, first serum, booster itu kayak semacam nama lainnya hydrating toner, karena mau dipakainya juga setelah cuci muka hampir sama gitu loh semuanya. Jadi menurutku mungkin itu kayak semacam pembedaan nama untuk trik penjualan aja kali ya. Suuzon banget. Oke, yang Misa ini lumayan lembab dan light, dan dia ini bahannya dari fermentasi. Aku selalu cocok sama bahan fermentasi dari dulu. Bahannya ini dari Galactonesis kalau nggak salah, dari fermentasi beras. Aku pernah dengar kalau fermentasi itu jauh lebih mudah menyerap ke kulitmu dibandingkan yang non. Kurang tahu ya, aku lihatnya kalau nggak salah waktu itu di Get Beauty Korea. Dan si Misa ini lumayan lumayan bagus lah, sampai 2 kali pakai. Dia ini juga selalu reformulasi kalau nggak salah. Dia tuh sering kayak ada produknya jenisnya baru lagi, kayak selalu berkembang gitu loh mereknya. Oke, yang ketiga aku mau rekomendasikan merek dari Hada Labo. Hada Labo ini merek Jepang. Kalau nggak salah Hada Labo di Indonesia juga ada. Cuman yang Indonesia tuh kayak semacam lisensi dari Jepang, jadi dia diproduksi lagi di Indonesia. Aku sudah pakai dari yang produksi Indonesia atau produksi Jepang, dua-duanya hampir sama. Hanya saja aku lebih suka yang produksi Jepang. Nggak terpengaruh sama gimmick produk impor ya jadi lebih bagus, enggak. Jadi sebenarnya dari segi tekstur dan segi fungsinya menurutku yang produk dari Jepangnya ini jauh lebih enak dipakainya dibandingkan yang produksi dari lokal gitu loh. Tapi yang lokal itu mungkin aku akan rekomendasikan untuk kamu yang kulitnya berminyak atau kamu yang nggak terlalu neko-neko skincare-nya, karena menurutku dia jauh lebih light dibandingkan yang produksi Jepang. Yang produksi Jepang tuh jauh lebih berat gitu loh, jadi kayak teksturnya tuh dia lebih kental lagi, terus dia juga jadi lebih lembab. Nah, untuk yang produksi Indonesia kalau nggak salah ada 2 macam, yang biru sama yang putih, untuk kulit oily dan kulit kering. Cuman menurutku dua-duanya sama-sama terlalu light untuk kulit yang kering, menurutku sih seperti itu. Kalau yang produksi Jepang dia
banyak banget macamnya. Cuman yang aku pernah pakai nih ya, aku pakai yang medicated sama yang premium, dan dua-duanya tuh sangat-sangat lembab. Tapi paling favorit itu aku sih medicated. Medicated itu memang ditujukan untuk kulit yang acne prone, dan kebetulan kulitku tuh acne prone, jadi ya aku merasa cocok aja gitu loh. Dan harganya juga lumayan, untuk isi 170 ml dia harganya sekitar 200 atau 300 ribuan. Dia ini harus jasa titip online karena ya di sini kan belum ada ya. Cuman dia itu cara pakainya itu yang bener-bener kamu tuh dikit banget itu bisa kepake ke muka. Jadi 170 ml itu bener-bener butuh waktu sekitar setahun aku untuk menghabiskan waktu itu. Yang terakhir aku mau merekomendasikan sebuah produk dari Korea. Dari Korea ini sebenarnya aku udah banyak banget sih mencoba hydrating toner ya. Tapi yang aku paling kerasa itu aku pakai dari si Laneige Waterbalm Essence. Nah, si Laneige Waterbalm Essence ini yang bentuknya dia itu kayak sedikit rada berat gitu, rada kental. Cuman dia tuh nggak terlalu kental banget gitu. Gimana ya, kayak teksturnya tuh hampir mirip-mirip sama si Hada Labo gitu. Tapi untuk tingkat kelembapannya dia masih lebih menang si Hada Labo, menurutku sih seperti itu. Terus dia ini harganya juga lumayan mahal. Aku kurang tahu update harga sekarang karena aku pakainya sudah lama banget, dan waktu itu memang kerasa lembab banget sampai-sampai aku harus ngelepas moisturizerku. Karena waktu itu aku memang belum pakai skincare aneh-aneh, jadi waktu itu skin refinernya aja udah cukup lembab di aku. Cuman aku nggak repurchase lagi karena setelah itu aku mencoba jenis merek-merek baru kayak Pion Kamyul atau DR Clears, itu dia tapi kurang senendang si Laneige, menurutku kurang selembab Laneige gitu. Nah, untuk merek lokal sekarang ini sudah mulai muncul, yang aku tahu dari Avoskin kalau nggak salah ada ya, atau dari Wardah dia mengeluarkan First Treatment Essence. Menurut temenku yang kulitnya oily, si Wardah ini bagus banget, tapi aku tidak pernah coba karena kebetulan kulitku tidak pernah cocok sama Wardah, jadi aku nggak berani untuk ngincipin si Wardah. Cuman kalau dari Avoskin ini gambar-gambarnya sih udah mulai kedengeran, cuman aku juga belum pernah mengincip sampai sekarang. Mungkin bentar lagi aku akan coba. Dan itu kayaknya rekomendasi yang bisa aku pilihin buat kamu, karena merek-merek itu kayaknya sampai sekarang masih beredar di pasaran dan lumayan gampang dicari di online shop. Jadi ya semoga ada yang kamu mungkin tertarik pengen mencoba. Tolong kasih aku pencerahan kalau kalian mengetahui jenis-jenis hydrating toner lokal baru. Mungkin kalian bisa merekomendasikan ke aku dan aku mungkin tertarik mencoba. Kecuali untuk Wardah ya, aku mohon maaf, aku nggak pernah cocok soalnya. Udah itu aja yang bisa aku sampaikan kayaknya. Kalau misalnya aku ada kesalahan, aku mohon maaf dan tolong dikoreksi di komen. Dan terima kasih sudah menonton.